Welcome back Creative People. Hari yang sangat istimewa buat saya hari ini. Area ekonomi kreatif itu sangat terikat dengan institusi ini. Karena institusi ini adalah motor penggerak utama dari 17 subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Baik itu penghasil kebijakan ataupun penggerak dari sisi dananya, terutama dananya ya. Nah, area yang akan kita kupas adalah area yang berhubungan dengan pemerintahan. Nah, tamu kita yang akan kita hadapkan sebentar lagi adalah tamu yang sangat spesial, khusus untuk podcast kita, jauh-jauh dari luar daerah. Kita sambut Pak Yosi Hidayat. Pak Yosi, terima kasih banyak sudah menyempatkan diri di podcast kita. Sekarang ini kan anak muda atau digital kan terkenalnya podcast-podcast seperti ini. Nah, tapi Pak Yosi, sebenarnya anak muda itu selama ini kan agak sedikit skeptis ya berhubungan dengan pemerintah. Solusinya biar mereka itu jalan bareng dengan pemerintah untuk ekonomi kreatif gimana sih Pak Yosi? Terima kasih, masukan yang sangat bagus kita terima. Ya. Justru dengan kreatif anak muda, negara sangat merespon baik. Okay. Karena selama ini kreatif yang kita bangun di lini semua sektor itu tidak lain semua pemuda. Rata-rata umurnya malah di bawah 30. Di bawah 30. Yang kreatif contohnya kreatif handicraft yang selama ini kita bangun. Kayak penetasan untuk bibit-bibit dari pihak nelayan, dari pihak indukan untuk ayam, semua kreatif anak muda. Makanya anak muda harus kita mendorong support, pemerintah sangat mendorong apa yang menjadi masukan dan kreatif anak muda kita tampung. Nah, penampungan kita ada wadah, termasuk wadah kita dari UMKM yang selama ini banyak mensupport dari kita itu dari Artagraha untuk pendanaan anggaran yang selama ini kita jalani. Baik. Nah, Pak Yosi, kalau dilihat anak muda ini kan orangnya kalau berhubungan sama pemerintah itu mikirnya administrasinya itu panjang. Nah, bagaimana sih solusinya buat mereka berpikir pemerintah itu memudahkan sampai administrasinya gitu? Pemerintah sangat mendukung dan merespon karena pemerintah itu adalah punya wadah, UKM itu kan banyak ininya. Ada dari koperasi, ada dari perbankan, tergantung kita yang niatan baik untuk kita ke depan. Kalau anak muda punya kreatif, membangun dari sisi pemikiran untuk ke depan, banyak wadahnya. Contoh ke koperasi. Koperasi Kementerian Koperasi berarti ya? Enggak, koperasi aja sektor-sektor itu. Terus ada dari pihak perbankan yang selama ini. Yang penting usahanya apa yang dijalani, selain usaha kecil, menengah, bank akan memberi arahan yang terbaik. Ini nanti berkas dan ada penyurveian, semua dari kelembagaan yang ada. Baik Pak Yosi. Sebenarnya anak muda nggak perlu ragu lah. Sebenarnya banyak sekali sumber informasi yang bisa didapatkan lewat internet bagaimana berhubungan dengan pemerintah. Nah, Pak Yosi, di sini kan eranya digital. Banyak anak muda itu jago-jago bikin aplikasi, games, terus desain-desain kayak gitu. Nah, buat mereka ini kan ke arah mana lebih ke pemerintahnya tuh ke instansi yang mana? Pemikiran semua yang ada penampung kepada kita usaha mikro menengah dalam bentuk anak muda yang kreatif digital, pemikiran kan nanti ada penyaluran. Pokoknya bentuknya dulu lah. Iya, bentuknya dulu apa yang kita ingin bangun kepada pemuda-pemuda yang punya niatan, potensi untuk memvideo ini kreatif dalam bentuk ahli di bidang IT. Nanti ada bidangnya tersendiri. Ini ahli peternakan, ada bidangnya sendiri. Makanya selama ini saya bergabung sama pihak Universitas Brawijaya. Lah dari Brawijaya itu semua kan anak muda-muda yang ingin
prospek ke depan. Ada yang IT, peternakan, ada industri semua. Nah dari situ mari kita bangun bersama-sama. Atau tentunya dari pemuda untuk bangsa kan lebih nyaman, untuk mendorong. Benar. Nah, itu aja. Nah, sedikit kisi-kisi buat anak muda nih, Pak Yosi. Kan banyak ke daerah-daerah bertemu dengan pemuda yang sudah sukses atau yang mau menuju sukses atau bahkan mau mulai mencoba. Nah, tantangannya atau solusi dari Pak Yosi untuk mereka yang baru mulai terutama itu apa yang harus dilakukan? Untuk kita pemuda khususnya, yang pertama adalah peran dari pikiran anak muda itu sendiri. Karena rata-rata anak muda kan dikala proses yang kita dalami mungkin usaha itu kan ada pasang ada surut. Iya. Tatkala pasang tekadnya tinggi, tapi tatkala surut, dia putus asa. Lah keputusasaan inilah kita emban bagi yang senior. Makanya kreatif anak muda ini saling didobrak dan mendorong. Potensi pemikirannya kan masih panjang. Iya. Nah dari situ mari kita bangun potensi anak muda yang kreatif ini. Apa bentuknya pemikirannya mari kita dudukkan. Nah kita sebagai penjembatan, nah kita ada wadah nih. Apa yang nanti kreatifnya plot A ini pemuda ini ahlinya di apa? Oh ini ahlinya di apa? Kita kembangkan, kita persatukan. Mana? Nah nanti kelembagaan ini nanti kita ajukan. Nah pengajuan kita dorong kepada sektor-sektor UKM. Nah anak-anak muda ini kan sukanya yang instan hasilnya begitu. Padahal prosesnya nggak seperti itu gitu ya. Nah tadi sempat dibahas mindset ya. Oh ini harus fighting spiritnya harus benar-benar gigih kayak gitu. Nah di area milenial ini terutama anak muda yang di bawah 25 tahun, penting nggak kolaborasi itu, Pak Yosi? Loh, pemuda sekarang harus bisa berkolaborasi mindset ke depan. Dari segi pandangan, dari segi pemikiran. Apa yang selama ini, mindset pemuda ini kan banyak kreatif nih. Iya. Ide-ide. Benar. Nah, kita yang sudah tua dalam umur ini harus bisa menerima nih topangan dari pemuda. Benar. Biar ada sisi kurang, sisi lebih, saling kita padukan. Jadi kolaborasinya nggak mesti sesama umur atau sesama ini, beda umur, beda keahlian juga perlu sekali ya. Perlu. Baik Pak Yosi. Ini dong pesan khusus sebelum kita closing Pak Yosi. Ini kan kita 2045 itu menjadi 5 besar negara dengan ekonomi terbesar. Ini anak-anak muda inilah yang menjadi pemimpin nanti kan. Syarat menjadi pemimpin dari Pak Yosi itu gimana sih harusnya? Indonesia ini negara besar. Ya. Negara yang sangat kaya dengan potensi alam. Ya. Semua tidak bisa ditandingi oleh negara-negara lain. Baik. Tapi kalau pemuda yang saya bidangi ini bersatu, semangat untuk membangun negeri ini, insya Allah untuk pemuda yang ada kita dorong. Karena pemikiran pemuda kalau kita didorong dan ada wadah, insya Allah bisa bersaing ke internasional. Nah itu harapan saya. Tapi harus ada penyemangat, pendorong, pembina yang selama ini saling sinergi. Membangun trust kepada yang senioritas, kepada yang junioritas untuk membangun. Oke, baik. Terima kasih banyak waktunya Pak Yosi. Sehat selalu. Semoga bangsa Indonesia juga menjadi bangsa yang besar. Amin. Melalui anak-anak mudanya yang kreatif. Siap. Creative people, sampai jumpa kembali. Bye. Terima kasih.